semuanya, kembali lagi di Kona Channel. Hari ini saya mau nge-review Vihara Bodhiana yang ada di Australia, tepatnya di kota Perth, di daerah Serpentine. Kalau orang dalam bahasa Inggris sih biasanya orang menyebutnya Badanyana Monastery. Jadi kalau orang Indonesia nyebutnya sih Vihara Bodhiana ya. Nah, ini adalah gedung utama dari Vihara Bodhiana. Nah, di gedung ini sih biasanya dipakai untuk kegiatan meditasi. Jadi kalau umat yang datang ke sini biasanya mereka akan mengadakan meditasi karena areanya area yang tenang gitu. Nah, di dalam vihara ini, uniknya vihara ini berbeda dengan vihara yang ada di Indonesia. Nah, kalau biasanya di vihara di Indonesia itu kan biasanya kita akan menemukan pemasangan dupa di area altarnya kan. Nah, tapi kalau di Vihara Bodhiana ini nggak ada penggunaan dupa. Jadi dia memang tidak menggunakan dupa untuk kita memberi penghormatan kepada Buddha, cukup dengan tangan saja gitu. Terus di sini juga dalamnya itu cuman ada patung Buddha besar aja. Vihara Bodhiana ini tuh sangat dipimpin oleh biku yang sangat terkenal di Asia ya, khususnya di Perth juga dia terkenal. Itu namanya Biksu Ajahn Brahm. Ajahn Brahm ini biksu yang cukup terkenal di area Asia dan Australia. Dia sering ngadain retreat ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura. Jadi dia setiap tahun dia berkeliling beberapa negara untuk sharing tentang Dharma. Nah, ini beliau. Nah, ini adalah area ruang makan di Vihara Bodhiana. Jadi Vihara Bodhiana ini ada kegiatan setiap harinya, itu akan ada kegiatan untuk makan, untuk kegiatan makan gitu. Nah, di Vihara Bodhiana ini kita bisa melihat sih ada beberapa binatang sih sebenarnya. Nah, lihat di area ruang makannya pun ada burung. Nah, ada burung ini saya kurang tahu burung apa, tapi kalau kalian ke Vihara Bodhiana di Perth, kalian akan menemukan banyak burung dan kanguru. Nah, ini area masih dalam kawasan area Bodhiana, Vihara Bodhiana. Jadi di Vihara Bodhiana ini ada kayak bendungan air itu. Jadi airnya cukup bagus, tapi kita nggak bisa kita berenang atau lakukan di situ karena itu areanya dibatasi, tidak boleh memasuki area itu karena ada tanda pemberian sign itu kalau air di dalam bendungan itu sangat dalam. Terus kita lihat lagi ke area. Nah, ini masih ada ini juga, dia ada bendungan air itu kayak danau kecil. Saya kira tapi bukan danau, kayak bendungan saja. Terus masih di kawasan area Vihara Bodhiana itu ini jalan untuk menapak ke bukitnya. Nah, jadi Vihara Bodhiana itu ada di daerah Serpentine, tapi dia itu di daerah bukit dan berhutan gitu. Nah, kita lihat di sini, kalian bisa melihat di ini kayak ada rumah-rumah ini. Nah, ini rumah-rumah ini biasanya digunakan untuk tinggal para biku dan calon biku. Jadi Vihara Bodhiana ini
bukan hanya jadi tempat tinggal para biku, tapi juga para calon biku. Jadi bagi mereka yang mau memiliki minat untuk menjadi seorang biku, nah kebanyakan mereka juga banyak menggunakan bahasa Inggris, karena Vihara Bodhidharma ini viharanya internasional, karena kegiatannya itu kegiatan ceramahnya itu dia menggunakan bahasa Inggris. Jadi banyak banget calon biku dari Australia, dari Inggris, yang mereka kan cenderung bisa mengerti dalam bahasa Inggris. Jadi banyak yang pergi ke sini karena menjadi salah satu tempat pilihan yang populer sebagai tempat untuk pembelajaran pembelajaran untuk menjadi biku. Terus, kalau lihat dari sini, ini jalan kayak setapak, dia tuh di area itu sangat besar sih. Vihara Bodhidharma ini sangat besar, karena kan dia tuh letaknya di daerah perhutanan gitu, daerah hutan gitu. Ini jalan untuk kalau kita mau coba untuk menapaki bukit gitu kan, karena kan Australia itu banyak bukit-bukit. Nah, ini salah satunya jalannya. Terus saya kasih tunjuk ya, ini daerah hutannya cukup berbeda dengan hutan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di Vihara Bodhidharma ini kalian juga akan bisa nemuin pohon lemon. Jadi ini pas saya kunjungi ke sana, saya melihat ada pohon lemon. Nah, di Australia itu lemon itu tuh bukan barang yang mahal. Kalau di Indonesia tuh lemon itu cukup mahal kan harganya untuk per kilonya. Tapi kalau di Australia lemon termasuk buah yang mudah sekali tumbuh ya kan. Jadi sangat murah, bahkan di jalan-jalan menuju kayak daerah farm itu, ada daerah perkebunan itu ada pohon-pohon lemon. Kita bisa temuin pohon-pohon lemon di daerah menuju yang ke daerah perkebunan. Selanjutnya saya kasih kalian lihat lagi, ini ada bunga di daerah Bodhidharma itu, ada bunga cantik ini, saya nggak tahu bunga apa tapi bagus. Terus ini nih pohon, lucu pohonnya bentuknya. Terus di sini juga kalian bisa ngelihat dia ada kayak ada patung Buddha yang kecil-kecil ditaruh di tanah. Jadi di sini pas saya kunjung ke sana, saya menemui ada patung Buddha yang diletakkan di tanah gitu. Nah, yang kalian pas saya ke Australia, setiap orang yang mau ke Australia pasti akan memasuki dalam listnya, yaitu untuk melihat kanguru dan koala ya kan. Nah, kalau di Perth itu kanguru tuh banyak banget. Jadi kayak mungkin di Indonesia tuh kayak kita sangat mudah itu menjumpai monyet. Nah, kalau di Australia itu untuk daerah Perth itu sangat mudah melihat kanguru, sangat mudah. Nah, kebetulan karena Vihara Bodhidharma ini kan di daerah perbukitan hutan, jadi kita kan sangat mudah menemui kanguru. Nah, ini pas saya kunjungan sana, kangurunya dia lagi keluar untuk mencari makan. Dilihat ada kanguru dan di kantongnya ada anaknya. Jadi kalau kalian yang mau ke Vihara Bodhidharma, kalian wisata religius, tapi kalian juga bisa melihat binatang ciri khas dari Australia, yaitu kanguru. Terus ini masih kanguru, lihat bagus banget kan. Nah, ini dia spesial kegiatan bukan spesial kegiatan, tapi ini kegiatan rutin di Vihara Bodhidharma ini. Nah, dia itu biasanya tuh umat mulai berkumpul itu startnya dari jam 10 pagi. Nah, ini nanti umat-umat ini biasanya nah ini kan ada umat yang tidak pakai baju biku ini, setiap umat ini biasanya kadang mereka akan membawa makanan. Nah, makanan ini akan
diletakkan di ruangan makan kita. Ini kan ada biku yang masuk itu. Nah, di biku yang masuk itu, di situ tempat para biku, tempat ruang makan, yang tempat semua makanan yang dari umat akan diletakkan di situ. Jadi kegiatannya ini sih, jadi setelah umat meletakkan makanan yang dia bawa dari rumahnya, dan yang dia sudah masak, kayak itu sudah ready, sudah siap untuk dimakan. Apa aja sih dia nggak ada. Nah, Vihara Bodhiyana ini berbeda dengan Vihara, mungkin berbeda dengan Vihara sebagian di Indonesia. Kalau Vihara di sini bebas, dia enggak menentukan menentukan umat harus membawa makanan vegetarian, enggak. Jadi di Vihara ini umat tuh bisa membawa makanan apa aja, termasuk makanan yang tidak vegetarian. Jadi sebagian biku di Vihara ini tidak bervegetarian. Ada yang tidak semua biku di Bodhiyana itu bervegetarian, jadi mereka bisa makan. Nah, ini kegiatan kita namanya sih kayak kegiatan pemberian makan kepada para biksu ya kan. Nah, jadi umat akan berbaris dan biksu akan mengelilingi para umat seperti ini. Nah, jadi kita umat satu persatu akan memberi makan kepada biku. Ini sih ini kayak simbolis saja sih sebenarnya. Ini nasi itu, nasi yang diberi itu tuh kan nasi putih yang diberikan kepada biku. Lihat, saking banyaknya, kalau kalian ke Vihara Bodhiyana, kalian akan menemukan burung ini lagi, karena burung ini memang bertebaran di Vihara Bodhiyana ini selain kanguru. Nah, ini kegiatannya. Jadi kegiatannya start dari jam 10 pagi. Biasanya umat yang sudah membawa persembahan makanan, persembahan untuk donasi. Nah, mereka akan bersiap-siap. Kalau makanan akan biasanya kalau makanan yang sudah ready itu diletakkan di ruang makan kita. Nah, kalau yang mau donasi akan bawa ke lantai 2 dari gedung dari di tempat sini. Nah ini kegiatan donasi kita. Nah, jadi kan di gedung yang donasi ini satu gedung, di bawahnya itu adalah ruang makan, ada dapur dan tempat makan. Nah, di atasnya itu ini kita akan berkumpul para umat di ruangan atas ini dan para biku. Di sini kita akan berdoa. Setelah berdoa, biasanya kita ada pembukaan. Biasanya sih biku biasanya ngobrol-ngobrol dulu, seperti itu kegiatannya. Ada kayak ngobrol-ngobrol santai kayak gitu. Nah, terus ada pembacaan doa. Setelah pembacaan doa kita akan ada donasi seperti ini. Nah, ini kan umat dan para biku berkumpul. Nah, nanti para biku tuh akan duduk melingkari para umatnya. Jadi kalau kalian yang punya planning untuk jalan-jalan atau mau keliling Australia, kalau apalagi buat umat Buddha, boleh banget masukkan Vihara Bodhiyana ini ke daftar list tempat untuk kalian kunjungi, karena menurut saya ini benar-benar bagus dan kalian akan dapat pengalaman yang berbeda, karena tempatnya tuh bener kalem, tenang, bersih, dan orang-orangnya juga ramah gitu. Banyak orang Asia, banyak orang Australia. Jadi di Vihara ini menganut aliran dari Theravada dia. Jadi kepala bikunya itu kan yang belajar dari Ajahn Chah, dari gurunya Ajahn Chah yang berasal dari Thailand, dan terus dia ditasbihkan, diresmikan jadi biku juga di Thailand. Jadi dia Vihara ini menganut aliran seperti di Thailand. Jadi doanya pun tetap menggunakan bahasa Pali gitu. Oke, sekian inilah video review saya tentang Vihara Bodhiyana. Kalau kalian suka, jangan lupa di komen, like, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.